Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Alif Yardi Muhammad Habibi, NIM 046. Lalu ada Muhammad Imtiazuddin, NIM 060. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Abisina Zaimal Faruk, NIM 052. Lanjut. Yang pertama ada pengertian dari kodifikasi Al-Quran sendiri. Kodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Berdasarkan kajian ulumul Quran, kodifikasi Al-Quran atau Jam'ul Al-Quran merujuk pada dua pengertian. Satu pada hafalan di luar kepala atau ingatan, dan kedua pada penulisan. Lanjut. Lalu ada kodifikasi masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam bentuk tertulis, namun diturunkannya hanya dengan ucapan atau ungkapan ilahi yang kemudian dihafal oleh Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabat. Selain dihafalkan, Al-Quran juga didokumentasikan melalui catatan pada pelepah kurma, batu tulis yang tipis, lembaran kulit ternak, tulang-tulang bahu dan panggul yang umumnya merupakan alat tulis di zamannya. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah meminta para pencatat itu untuk menuliskannya sebagai upaya atau ikhtiar dalam mengikat dan merekam ayat Al-Quran dalam catatan sehingga catatan dan hafalan itu saling mendukung. Lalu para pencatat Al-Quran merupakan sahabat-sahabat pilihan. Mereka yang dikenal secara sebagai pencatat Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan, 4 khalifah Rasul, dan sejumlah sahabat terkemuka lainnya. Bahkan sejumlah sahabat memiliki mushaf yang khas seperti mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Sayyidina Ali bin Abu Thalib, mushaf Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, dan mushaf sejumlah sahabat lain. Ketika Rasulullah wafat, Al-Quran sudah terkodifikasi dengan baik dalam hafalan sahabat dan catatan pada berbagai lembaran para penulis. Akan tetapi, catatan-catatan ayat Al-Quran tersebut belum terhimpun dalam satu mushaf. Lalu kodifikasi masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah tidak sampai pada pengumpulan dalam satu mushaf? Yang pertama, jadi tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kedua, wahyu masih dalam proses penuntasan turunnya yang masih kemungkinan menasak satu sama lain. Yang ketiga, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi bertahap dalam masa 20 tahun, bahkan bisa lebih. Lalu yang keempat, susunan ayat dan surat pada Al-Quran, sebagaimana kita kenal kemudian, berbeda dengan urutan turun ayat dan surat Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kodifikasi masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah SAW wafat, selesai menyampaikan risalah, mengemban amanah, serta membimbing keberagaman umat dan wafat pada 11 Hijriah atau kira-kira 632 Masehi, kepemimpinan umat beralih kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan secara politik yang luar biasa. Salah satu masalah besar yang dihadapi Sayyidina Abu Bakar adalah peperangan sahabat terhadap kelompok pembangkang pengikut Musailamah Al-Kadzab atau yang lebih dikenal dengan Nabi palsu yang disebut Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Pertempuran Yamamah berlangsung sengit. Banyak sahabat ahli Al-Quran yang gugur dalam pertempuran tersebut. Jumlah ahli Al-Quran yang gugur mencapai 70 sahabat. Sebagian ahli sejarah mencatat ahli Al-Quran yang gugur mencapai 500 orang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menemui Khalifah Abu Bakar menyampaikan rekomendasi kepadanya untuk melakukan kodifikasi terhadap Al-Quran karena khawatir musnahnya Al-Quran yang lebih banyak tersimpan dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Sedangkan para sahabat menghafal Al-Quran banyak yang gugur di pertempuran Yamamah. Awalnya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an sempat bimbang dan ragu pada usulan sahabat Umar bin Khattab karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Namun ia mulai yakin setelah sahabat Umar bin Khattab menjelaskan segi kemaslahatannya. Hati dan pikiran Abu Bakar terbuka. Ia pun bersedia dan berkomitmen dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran.
Maka disusunlah panitia kodifikasi Al-Quran di mana Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai ketua. Karena di masa Rasulullah, Zaid bin Sabit juga sering menuliskan Al-Quran yang dibicarakan Rasulullah. Dan Zaid juga dipandang sebagai orang yang paling kompeten dalam penulisan Al-Quran ini. Abu Bakar menginstruksikan pengkodifikasian Al-Quran pada satu mushaf lengkap dengan susunan ayat dan suratnya, yaitu sebuah mushaf dihimpun dengan teliti serta mencakup 7 huruf, sebagaimana turunnya Al-Quran pada Rasulullah. Sesuai perintah Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Sabit kemudian memeriksa Al-Quran dan menginventarisasinya dari catatan ayat atau surat yang tercecer pada batu tulis tipis, pelepah kurma, dan hafalan beberapa sahabat penghafal Al-Quran. Zaid mengerjakan kodifikasi Al-Quran dengan serius, pemeriksaan sesama, ketelitian, dan juga kehati-hatian luar biasa. Karena sangat hati-hati, ia tidak menerima begitu saja catatan dari sahabat. Ia meminta sahabat yang mengajukan catatan Al-Qurannya untuk menghadirkan 2 orang saksi yang berintegritas bahwa catatannya dilakukan di hadapan Rasulullah. Hal ini bertujuan agar teks yang ditulis benar-benar teks yang dicatat di hadapan Rasulullah untuk menjaga originalitas dan keautentikannya. Ada perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan makna 7 huruf. Yang pertama, 7 huruf macam yang pendapat yang pertama, 7 macam bahasa dari bahasa Arab mengenai satu makna, yaitu Quraisy, Huzail, Sakif, Hawazin, Kinanah, dan Yaman. Pendapat yang kedua yaitu menyatakan 7 huruf yang bertebaran di berbagai macam surat Al-Quran. Terus yang ketiga, 7 huruf yang dimaksud adalah amar atau perintah, nahyu, larangan, wa'ad, janji, wa'id, ancaman, jadal, perdebatan, qasas, cerita, dan masal perumpamaan. Pendapat yang keempat adalah 7 itu tidak diartikan harfiah, tetapi bilangan tersebut hanya lambang kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Yang kelima, 7 qiraah cara baca Al-Quran. Pendapat yang keenam yaitu ikhtilaful asma atau perbedaan kata benda, perbedaan dalam tasrif, perbedaan taqdim dan takhir, perbedaan dalam segi ibdal atau pergantian, perbedaan karena penambahan dan pengurangan, perbedaan lajah itu idgham, fathah, imalah, dan lain-lain. Pendapat pertama adalah pendapat yang terkuat. Khalifah Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang melakukan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf dengan kerja-kerja penuh kecermatan dan ketelitian maksimal. Kalaupun ada mushaf yang dimiliki sebagian sahabat seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud, maka kualitas ketelitian kodifikasinya tidak setara dengan mushaf Abu Bakar. Disinilah letak keistimewaan mushaf Abu Bakar. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa sebutan mushaf untuk Al-Quran berawal dari era Khalifah Abu Bakar. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang paling besar pahalanya dalam kodifikasi mushaf adalah Abu Bakar. Rahmat Allah atasnya. Dialah orang pertama yang mengkodifikasi Al-Quran. Selanjutnya, kodifikasi masa Khalifah Utsman bin Affan. Meluasnya wilayah Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab sebelumnya memberi peluang kepada para sahabat untuk berbondong-bondong mendatangi daerah penakluk untuk mengajarkan Islam dan membaca Al-Quran ataupun banyak diutus seorang pengajar ke daerah baru di wilayah Islam. Hal itu menimbulkan perbedaan cara membaca Al-Quran dari pengajaran baik oleh sebagian sahabat maupun pengajar lainnya. Akibatnya sering terjadi perselisihan antara murid yang satu dengan murid lainnya karena masing-masing berbeda dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya para sahabat sendiri yang melihat langsung Nabi baik cara membacanya maupun menyaksikan wahyu sudah biasa dan mengerti bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau 7 macam kiroah, dan mereka mengerti bahwa semuanya bersumber dari ajaran Nabi sendiri, sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka mengenai keragaman bacaan Al-Quran ini. Namun ketika meluasnya daerah Islam, di antara ditaklukannya Armenia dan Azerbaijan di Asia Tengah, dan mulainya bangsa Ajam, yaitu bangsa non-Arab meluk Islam, timbullah masalah baru, bahwa mereka adalah generasi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dan ketika mereka belajar Al-Quran, mereka menganggap bahwa bacaan Al-Quran itu hanya satu. Akibatnya, ketika mereka menemui bacaan berbeda selain dari yang mereka pelajari, timbullah perbedaan pendapat. Karena masing-masing pihak menganggap bahwa bacaanlah yang paling benar, tidak jarang mereka saling mengkafirkan satu sama lain dan tidak sedikit berujung pada pertengkaran. Sebenarnya karena kejadian tersebut, Utsman tidak lagi menginginkan adanya variasi bacaan Al-Quran.
dan memerintahkan dituliskannya sebuah versi tunggal dalam bahasa Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu. Dan mushaf Abu Bakar yang masih disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab sebagai acuannya. Utsman meminta kepada Hafsah binti Umar agar ia sudi menyerahkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya untuk ditulis dan diperbanyak dan setelah selesai akan dikembalikan lagi. Hafsah mengabulkannya. Utsman menugaskan 4 orang sahabat pilihan untuk melakukan penyalinan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Hisham. Panitia menulis 5 buah Al-Mushaf Al-Quran yang telah dibukukan. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, agar di tempat-tempat itu disalin pula masing-masing mushaf itu. Dan 1 buah ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri, dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Mushaf lain selain mushaf Utsmani kemudian dibakar, termasuk mushaf yang dihimpun di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, dibakar sesudah wafatnya Hafsah binti Umar. Alasan pembakaran tersebut karena Utsman khawatir kalau mushaf yang bukan salinan panitia 4 itu beredar. Padahal mushaf-mushaf yang peredarannya dikhawatirkan itu terdapat kalimat yang bukan Al-Quran karena merupakan catatan khusus sahabat-sahabat tertentu. Di situ terdapat juga beberapa kalimat yang merupakan tafsiran dan bukan kalam Allah. Utsman mengatakan kepada mereka, bila Anda sekalian ada perselisihan pendapat tentang bacaan, maka tulislah berdasarkan bahasa Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy, usaha Utsman bin Affan dalam penyatuan Al-Quran itu jelas berhasil. Bahkan hasilnya bisa kita rasakan hingga sekarang. Keistimewaan Mushaf Utsmani. Pertama, ditulis berdasarkan kepada riwayat yang mutawatir, bukan riwayat ahad. Kedua, mushaf ini meninggalkan ayat yang dinasah bacaannya. Ketiga, tertib susunannya ayat dan surat. Keempat, penulisannya berdasarkan cara yang dapat menghimpun segi bacaan yang berbeda-beda dan huruf-hurufnya sesuai dengan diturunkannya Al-Quran 7 huruf. Kelima, menjauhkan segala sesuatu yang bukan Al-Quran seperti tafsiran yang ditulis oleh sebagian orang sahabat dalam mushaf pribadinya. Masa penyempurnaan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa Mushaf Utsmani generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantu baca yang berupa titik pada huruf atau nuqah al-i'jam dan harokat. Nuqah al-i'rab yang lazim kita temukan hari ini dalam berbagai edisi Mushaf Al-Quran. Langkah ini disengaja ditempuh oleh Khalifah Utsman dengan tujuan agar rasem atau tulisan tersebut dapat mengakomodir ragam qiraah yang diterima lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika naskah-naskah itu dikirim ke berbagai wilayah, semuanya pun menerima langkah tersebut. Lalu kaum muslimin pun melakukan langkah duplikasi terhadap mushaf-mushaf tersebut, terutama untuk keperluan pribadi mereka masing-masing. Dan duplikasi itu tetap dilakukan tanpa adanya penambahan titik ataupun harokat terhadap kata-kata dalam mushaf tersebut. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Dalam masa itu terjadilah berbagai perluasan dan pembukaan wilayah-wilayah baru. Konsekuensi dari perluasan wilayah ini adalah banyaknya orang-orang non-Arab di berbagai belahan dunia yang kemudian masuk ke dalam Islam, menyebabkan meningkatnya interaksi muslimin Arab, orang-orang non-Arab, Muslim ataupun non-Muslim. Akibatnya al-ujmah atau kekeliruan dalam menentukan jenis huruf dan alahan atau kesalahan dalam membaca harokat huruf menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan. Tidak hanya di kalangan kaum muslimin non-Arab, namun juga di kalangan muslimin Arab sendiri. Hal ini kemudian menjadi sumber kekhawatiran tersendiri di kalangan penguasa muslim, terutama karena mengingat mushaf Al-Quran yang umum tersebar saat itu tidak didukung dengan alat bantu baca berupa titik dan harokat. Yang dilakukan terhadap kekhawatiran tersebut, yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan menugaskan Abul As'ad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda bacaan atau i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Kedua, Abdul Malik bin Marwan menugaskan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan lainnya. Al-Hajjaj meminta bantuan kepada Nasr bin Asim dan Hai bin Ya'mar. Ketiga,
Peletakan baris atau tanda bacaan i'rab seperti dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Mengikuti cara pemberian baris yang telah dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Keempat, pada masa Khalifah Al-Ma'mun tercipta tanda baca tajwid berupa ismam, rum, dan mat. Tanda-tanda wakaf berhenti membaca, tidak, atau mulai membaca, penomoran pada juz, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.